Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Di Baik. sini kesini sama siapa? Kalau boleh saya tahu. Kebetulan saya sendirian kesini. Oh, iya. Ada perlu apa ya maksudnya kayak cerita apa gitu? Sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya, jadi nama saya Dewi, usia sudah 30 tahun. Ya, saya kesini itu soalnya merasa kalau hubungan saya sama suami saya ini sudah mulai merenggang, kayak apa-apa itu selalu diributkan ibu seperti itu. Mengingat ya suami kan bekerja, saya juga bekerja, tapi saya ini merasa kalau ya kita itu kan sama-sama bekerja, tapi saya merasa suami saya ini terlalu sibuk sama pekerjaannya sampai lupa sama urusan yang di rumah, dan gimana itu dibebankan ke saya semua, dari kayak masalah rumah, mengurus rumah, terus mengurus anak, ya pokoknya pembagian tugas di rumah sama ngurus anak ini menurut saya kurang imbang gitu loh Ibu. Terus suami juga kayak terlalu larut malam gitu sampai lupa waktu sama keluarga, jadi momen-momen kumpul sama keluarga ini kurang jadinya itu seperti itu. Iya. Terima kasih ya sudah mulai bisa membuka untuk cerita ke saya. Iya. Ya, saya boleh nanya sesuatu ke Ibu? Iya. Sejak kapan ya Ibu merasakan hal yang beda dari suami Ibu? Atau membagi waktunya? Ya, sejak saya merasa sih sekitar 3 bulan terakhir itu udah mulai banyak keributan ya Ibu di rumah, sering berantem. Kadang kalau nggak sengaja itu ya kita kelepasan saat ada anak-anak di rumah, sampai anak-anak itu ya anak saya itu kan 2, yang satunya sudah SMA, satunya masih SD umur 16 sama 10 tahun Ibu. Nah, yang anak saya yang pertama ini sampai kayak mulai nggak betah gitu di rumah. Saya lihat itu malah sering pulang malam, lebih sering keluar sama teman-temannya. Nah, sedangkan yang anak saya di rumah ini sampai cenderung diam, nggak pede gitu, kayak jarang berkomunikasi sampai gitu ya 3 bulan terakhir itu. Terus lalu bagaimana cara Ibu menyelesaikan konflik sama suami ketika kayak udah emosi, udah capek gitu gimana Ibu? Ya, jadi ya cara saya untuk menyelesaikan itu kan, saya tuh orangnya yang suka ngomel-ngomel, jadi ya sejauh ini ya cuma bisa nuntut ke suami, ngomel-ngomel gitu aja. Tapi suami di sini tuh bukan yang kayak me, apa ya, merembukkan kembali gitu loh Ibu, tapi beliau malah menuntut saya kalau saya ini nggak ngerti beban kerjanya dia di kantornya itu bagaimana, terus kayak menuntut ya itu hakmu sebagai seorang istri lah. Tapi kan di sini juga sudah disepakati dari awal itu saya diizinin untuk bekerja, tapi nantinya itu kedepannya beliau itu bilang ke saya kalau masalah rumah pasti adil, tapi makin kesini ya selama 3 bulan terakhir itu kok seperti ini gitu. Tapi dalam situasi itu tetap menjalin komunikasi baik atau enggak? Atau kayak semakin Ibu marah terus suaminya silent treatment gitu? Nah itu Ibu, ya karena masalah ini itu komunikasi kami itu jadi kurang harmonis lagi gitu. Jadi kayak kita komunikasi kalau ada perlunya aja, bahkan cenderung kalau kita nggak ada apa yang ingin dibahas atau apa ya udah kita pulang di rumah selesai dengan kesibukan sendiri masing-masing, lebih ke me time, sedangkan saya masih harus mengurus rumah dan anak seperti itu. Terus dalam pembagian tugas berarti kurang adil ya Ibu? Iya, saya merasanya sih seperti itu, tapi pandangan suami saya tuh lain gitu.
Terus suami ibu pernah merasa tidak kepuasan nggak? Kayak ya tentang pekerjaan rumah, semakin kayak ya udah kamu aja semuanya biar aku udah capek kayak gitu. Ya emang sering sih kayak ya ini kan kamu emang kewajibanmu sebagai istri, ya seharusnya apa ya emang harusnya istri yang mengerjakan gitu. Terus ya kan saya bilang loh, kan dari awal kita udah sepakat kalau saya kerja tapi rumah ini harusnya dibagi adil. Tapi kemarin itu terakhir itu beliau bilang malah kayak ya udah berarti kamu resign aja dari kerjaan kamu, menurut saya seperti itu. Lalu selain mengurus kegiatan rumah, ibu bekerja, terus ada kegiatan sosial lainnya? Atau kayak seperti arisan atau kumpul dengan teman-teman gitu? Ya kalau kumpul sama teman-teman kerja sih ada ya Bu, tapi kan itu nggak yang rutinan, mungkin sebulan sekali kayak gathering bareng sama divisi kerja saya, gitu. Teman-teman kantor. Berarti masih ada kegiatan lain ya selain bekerja dan Iya. mengurus. Ya, masih. Lalu bagaimana situasi yang terjadi di rumah? Apakah anak-anak itu merasa tidak nyaman dengan konflik yang ibu jalani sama suami? Ya mungkin kalau lihat dari tingkah anak saya ya saya merasa mereka kurang nyaman sih Ibu. Terus apalagi yang anak saya yang SMA tadi yang berusia 16 tahun itu kan masa-masa remaja ya, jadi saya rasa emosinya tuh kurang stabil juga, jadi anaknya juga kadang sering cepat marah sama saya, kesal. Tapi saya juga merasa kesalnya dia ini mungkin efek negatif dari percekcokan kami yang di rumah seperti itu. Lebih dampaknya itu lebih kena ke anak saya yang pertama sih. Ya. Lebih sering suka marah-marah. Jadi masing-masing anak sudah bisa mengungkapkan emosinya ya dengan cara kayak yang pertama itu keluar malam dengan lingkungannya yang kita nggak pernah tahu kan lingkungan anak kita seperti apa. Terus yang kemudian yang kedua anaknya suka diam, berarti udah memunculkan gejala emosinya ya. Iya. Terus bagaimana perasaan ibu secara emosional dan fisik sejak masalah itu muncul? Ya, saya itu kan orangnya suka mendem masalah ya Bu, emang kayak jarang cerita ke orang gitu. Jadi ya terkadang itu emang saya itu kalau udah capek banget itu kayak ya sedih, kayak gelo gitu loh Bu, kayak duh kok gini banget Cemas, ya. ada rasa Iya, cemas banget iya, ya? ada kayak masa sih harus pernikahan ini berakhir cuman gara-gara ini, soalnya nggak temu jalan tengahnya, soalnya juga nuntut yang kayak gitu malah nggak nyari solusi gitu, kayak nelongso gitu loh Bu. Ya, jadi saat mengalami konflik ibu merasakan cemas, terus gelisah, kemudian beberapa kali juga mengalami stres gitu kan, kekhawatiran yang berlebih. Apa juga berakibat fatal dalam pola tidur ibu, kalau boleh saya tahu. Iya sih itu yang saya rasakan ya, saya cenderung kayak saat saya merasa sumpek ya, stres dengan keadaan seperti itu, apalagi kalau setelah cekcok dengan suami yang nggak ketemu jalan keluarnya itu saya mengalihkannya itu dengan nonton film, biasanya nonton film yang berkepanjangan kayak ngedrakor maraton gitu loh Bu. Jadi kayak ya itu yang saya rasakan, jadinya pola tidur itu terganggu. Jadi efeknya mungkin juga ke fisik juga nggak ibu? Kayak lebih sering apa? Pusing atau gimana? Kalau pusing sih enggak, tapi kayak ke badan itu lebih cepet capek aja, kayak merasa kurang fit. Terus pola makan juga saya rasa semakin berkurang ya, jadi biasanya saya tuh makan normal, ini malah kayak nggak lapar, kayak ya kurang teratur aja sih pola makannya. Ya, sebelumnya sebelum ibu memutuskan untuk datang ke saya, apakah sudah menyelesaikan
masalahnya dengan orang lain atau meminta pendapat dari keluarga masing-masing gitu. Kalau di keluarga sih saya biasanya curhat ke orang tua saya, kalau enggak ya ke mertua. Tapi kalau ke orang tua itu saya cuman cerita sedikit aja, soalnya kan nggak mau bikin orang tua saya kepikiran. Tapi kalau ke mertua itu ya kadang saya florin semua ya ibu, ya florin. Terus ya untungnya dari mertua itu nggak ada pendapat yang atau saran yang aneh-aneh yang malah menyudutkan saya untungnya. Tapi ya sama sih bu, cuman disuruh sabar aja. Kalau ke teman sih saya jarang ya, soalnya kan emang tadinya itu saya nggak bisa cerita. Oke, baik. Apakah dari suami ibu sendiri tuh menyadari bahwa ini masalah di rumah tangga kita tuh berat gitu dan harus diselesaikan? Apakah suami ibu itu menyadari adanya konflik dalam rumah tangga? Kalau itu sih mungkin beliau sebenarnya tahu ya, tapi kayak kurang paham untuk ini tuh harus diselesaikan secepatnya. Jadi beliau itu terkesan kayak menyepelekan dan itu tadi menyudutkan saya, supaya saya itu resign kerja dan itu solusi yang pas untuk mengatasi ini semua gitu. Jadi biar saya tuh fokus di rumah aja dan untuk anak gitu. Semakin kesini. Oke, berarti dari suami ibu tidak ada yang upaya yang benar-benar selain menyuruh ibu resign dari pekerjaan itu ya? Iya. Lalu apa harapan ibu untuk masa depan hubungan yang sedang dijalani yang ini kurang baik? Ya harapan saya tuh ya suami saya tuh bisa lebih, pikirannya tuh bisa lebih terbuka lagi, terus kayak nggak harus saya resign terus masalah ini tuh bisa teratasi, tapi kayak beliau itu bisa lebih paham ada cara lain gitu untuk menyelesaikan konflik rumah ini gitu. Harapan saya sih gitu. Ibu kan kesini pasti ada tujuannya. Kalau boleh saya tahu tujuan ibu datang konseling ke saya itu apa gitu? Soalnya kan sebelumnya udah mencoba menceritakan kepada keluarga. Iya, ya tujuan saya mungkin eh, saya bisa bercerita ke orang yang lebih tepat, dan mungkin saya kalau cerita ke orang yang lebih tepat kayak seorang konselor, saat ini saya datang ke konselor itu saya bisa dapat pandangan baru ya, atau kayak mungkin masukan-masukan yang lebih realistis, yang lebih bisa saya terima, dan saran yang lebih sehat aja gitu sih, itu cari jalan tengah yang lebih pas gitu. Tapi sebelumnya ibu pernah merasakan saat cerita itu disudutkan atau bagaimana? Atau bisa tidak sesuai dengan apa yang ibu mau gitu? Ya itu tadi, kalau saya cerita ke mertua saya itu cuman bisa disuruh sabar. Ya itu menurut saya kayak kurang pasti bu, soalnya kan ya sampai kapan kita harus sabar tanpa menemukan solusi gitu. Baik ibu, yang bisa saya tangkap di sini ada beberapa permasalahan yang mengenai komunikasi, masalah waktu juga itu perlu dibicarakan sama suami. Gitu, yang suaminya juga udah mengupayakan mungkin caranya yang tidak bisa diterima tentang resign pekerjaan ibu sendiri. Nah itu juga bisa menjadi pertimbangan ibu atau enggak bisa memilih resign dengan segala konsekuensi yang diambil atau tetap bekerja namun ibu bertahan seperti saat ini gitu. Itu kembali dalam hubungan ibu sama suami. Jika ibu berkenan ya maka lanjutkan apa yang ibu yang merasa happy kayak gitu. Jadi di sini saya tidak menyuruh ibu untuk resign maupun ibu harus tetap bekerja, itu semua pilihan ada di tangan ibu. Ya baik bu. Sebelumnya saya juga sudah mengucapkan terima kasih banyak, ibu sudah berkenan saya bercerita kepada ibu pada hari ini, terus juga memberikan masukan-masukan yang menurut saya ya baik. Iya, terima kasih ibu.
Ya, terima kasih. Selamat siang. Siang.